Sekarang fadlus saum, keutamaan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Syaratnya dua, puasanya dilakukan karena imanan. Yang kedua, ihtisaban. Orang kalau puasa didorong keimanan saja, ya puasanya terwujud. Allah memerintahkan saya berpuasa, kalau tidak berpuasa dosa, neraka. Akhirnya terdorong berpuasa, tidak mungkin tidak puasa karena ada keimanan. Tapi ya bisa saja puasanya tidak kualitas, karena semata-mata terdorong bahwasanya ini wajib diperintahkan oleh Allah, dan Allah zat yang harus kita taati. Gak mungkin saya tidak puasa. Puasalah akhirnya dia karena keimanan. Jangan karena keimanan saja, tapi ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Mengharapkan pahala yang besar. Saya berpuasa karena dorongan keimanan, juga karena mengharapkan pahala yang besar. Ramadan itu bulan panen ibadah. Wong ibadah-ibadah yang lainnya diperintahkan dimaksimalkan, apalagi puasa yang merupakan ibadah tersendiri di bulan Ramadan, maka harus lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga puasanya hati-hati sekali, tidak sekedar asal gugur kewajiban. Sudah mari buka 1 hari, sudah mari buka 2 hari, berapa hari lagi ya? 3 hari lagi, asyik selesai. Sudah selesai, wah alhamdulillah, gugur kewajiban. Nah ini kurang kualitas, gara-gara didorong oleh imanan saja. Makanya selain imanan juga ihtisaban. Orang kalau karena imanan saja bisa lemes, soalnya kan semata-mata wajib gak mungkin dilanggar. Saya beriman kepada Allah, Allah memerintahkan wajib ya wajib. Lemes. Puasa tidur terus, lemes. Apalagi ada orang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah. Wah tidur aja terus itu ya, ada tidur terus. Tapi kalau ihtisab, dia banyak berharap pahala, di mana bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Sampai Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan, padahal di luar Ramadan sudah paling dermawan. Ramadan lebih lagi, baca Quran Nabi tingkatkan lagi. Nah dengan ihtisaban maka bisa, dan seharusnya bisa, karena kondisinya sangat kondusif. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dari kalangan jin diikat. Sesungguhnya harus bisa. Nah, yang berikutnya, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab, surga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan, ada pintu yang namanya ar-rayyan. La yadkhulu illa shaimun, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang shaimun, orang-orang yang berpuasa. Ada pintu surga namanya pintu sholat, pintu zakat. Lalu untuk yang pintu puasa namanya royan, dan pintu-pintu yang lainnya ada 8. Kita melalui pintu yang mana? Kalau dicatat di sisi Allah sebagai ahli puasa, nanti masuknya pintu ar-royan.
Kalau dicatat di sisi Allah sebagai ahli sholat, nanti lewatnya pintu sholat dan seterusnya. Jadi kita ini dicatat di sisi Allah sebagai ahli apa? Nah, ini informasi untuk as-shaimun memasuki pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang yang berikutnya ahkamus siyam. Ahkamus siyam, hukum-hukum puasa. Yajibu 'alal muslim liyahsula 'alal ajr ayyasuma Ramadan imanan wa ihtisaban la riya'an wala sum'atan wala taqlidan linnas aw mutabi'atan li ahli baladihi fayasum li'anna Allah amarahu wa yahtasibul ajr 'indallahi wa kadza sa'iral ibadat. Wajib bagi setiap muslim agar meraih pahala, tidak sekedar gugur kewajiban saja, tidak sekedar gugur kewajiban saja alias sekedar sah sudah gugur kewajiban, jangan sekedar itu, tapi mendapatkan pahala yang besar. Maka berpuasa Ramadanlah karena dua tadi, imanan wa ihtisaban, jangan karena hal-hal yang lainnya, dua saja, imanan wa ihtisaban, bukan karena ikut-ikutan. Ada yang nggak ikut-ikutan? Ada. Siapa yang ikut-ikutan? Itu bukan karena imanan saja nggak, apalagi ihtisaban. Siapa? Biasanya ya, ini biasanya, tapi ya nggak pasti. Biasanya suatu kampung yang penduduknya perantauan, jadi kelihatan semuanya itu di Syawal atau di Lebaran. Nanti habis Lebaran sepi, ya, sepi, kosong lagi merantau gitu ya. Nah, ketika di perantauan mereka nggak puasa, begitu pulang kampung nggak enak kumpul sama keluarga, sehingga puasa. Ini namanya karena ikut-ikutan. Sebenarnya di perantauan nggak puasa, karena pulang kampung kumpul sama keluarga. Nah, ini namanya puasanya bukan karena imanan, boro-boro ihtisaban, imanan saja tidak kok. Ini karena taklidan linnas, ikut-ikutan orang. Nah, sekali lagi berpuasalah karena imanan wa ihtisaban biar mendapatkan pahala yang besar.